Lagi rame di sosial media masalah Marcelino, banyak yang menghujat, banyak juga yang bertanya-tanya kepada Marcelino. Dia membuat sebuah story yang katanya ini adalah negara yang lucu gitu loh. Ya ini sebuah responsif yang menurut gua sangat sangat sedikit sarkas, tapi ya gimana ya, yuk kita bahas, dan ini jurnal gue. Nah, soal hujatan soal Marcelino ya, yang lagi rame di sosial media karena banyak netizen yang mengatakan bahwa permainan Marcelino ketika melawan Irak di Piala Asia U23 itu menjadi faktor kekalahan. Salah satunya adalah bermain egois. Tapi mungkin Marcelino juga ada ketidakterimaan mengenai hujatannya netizen terhadap dirinya, sehingga dia membuat status, oh ini tuh negara lucu gitu loh. Gue di sini hanya ingin sedikit mencoba menengahi gitu. Bagaimana dari sisi netizen, bagaimana dari sisi seorang Marcelino Ferdinand. Ya. Nah, sekarang kita mulai dari soal Marcelino Ferdinand. Kalau banyak netizen yang bilang masalah Marcelino itu main egois dan segala macam, mungkin gue ambil dari sisi lain lah. Gue ngambil penilaian yang lain lah. Kenapa? Karena balik lagi, gue selalu bilang faktor pertandingan, faktor kemenangan itu tuh faktornya banyak gitu. Bukan dari segi permainan aja, bukan dari segi progresivitas aja, bukan dari visi bermain aja, tapi faktor-faktor yang di luar dugaan. Ya, contoh masalah wasit. Kemarin kita sempat sedikit dirugikan oleh masalah wasit, dan akhirnya kita harus mengakui kekalahan Indonesia terhadap Uzbekistan. Walaupun dari segi permainan Uzbekistan menurut gua satu level di atas kita gitu loh. Nah, mengenai Marcelino Ferdinand, menurut gua pribadi gitu ya, kenapa dia sampai bikin status kayak gitu? Karena gue mencoba untuk melihat dari sisi yang lain. Salah satunya adalah mungkin pada saat pertandingan ini berlangsung, ya, keadaan semua pemain timnas itu udah keadaan bukan performa terbaiknya, alias dari segi intensitas itu menurun. Cuman yang jadi keresahan bagi netizen, kenapa sih Marcelino harus bermain egois? Mungkin di antara pemain-pemain yang lain, ya, apalagi posisi daripada Marcelino itu adalah gelandang serang. Mungkin gue ngambil sisi baiknya adalah mungkin Marcelino melihat rekan-rekan yang lain di lini serang itu tidak maksimal. Akhirnya dia mencoba mencari jalan pintas, bagaimana dia asal shoot gitu ya, bagaimana dia dribbling sendiri gitu loh. Itu menunjukkan mungkin ya, ini asumsi gue pribadi dan gue melihat dari objektivitas yang lain gitu loh. Mungkin gue lihat karena mungkin rekan-rekan tim di lini serang itu tidak maksimal, sehingga dia itu memunculkan diri dia untuk bagaimana caranya gue harus cari gol gitu loh. Karena mungkin kita lihat dari instruksi daripada Sintayong bagaimana caranya kita mencuri gol duluan sehingga mentalitas kita naik. Nah, mungkin faktornya itu gitu. Karena jujur aja selama perhelatan mulai dari pertandingan Korea Selatan sampai akhirnya kita lawan Irak gitu ya, itu gue ngerasa memang timnas Indonesia itu udah capek gitu loh, dari segi fisik ya, intensitas ya, dan mentalitas mungkin menurun karena fisik capek. Kalau kita lihat interviewnya Ivan Jenner, keadaan pemain-pemain timnas itu capek, keadaan yang bukan performa terbaiknya, sehingga apa, pemain-pemain yang punya fisik bagus ya, pemain-pemain yang punya mentalitas bagus, dan menurut gue Marcelino itu punya mentalitas, punya intensitas yang bagus dan fisik karena selalu dilatih di timnya gitu loh, karena dia pemain abroad gitu kan. Nah, pada akhirnya apa, dia harus mencari jalannya sendiri karena pemainnya tidak maksimal, rekan-rekannya tidak maksimal gitu. Apa yang mau kita paksakan gitu loh. Jadi menurut gua netizen juga harus
sedikit lebih bijak dalam hal menilai gitu ya, karena kita harus benar-benar objektif untuk melihat dari sisi yang lain gitu, karena Marcelino itu salah satu golden boy-nya kita lah gitu loh, mulai dari dia adalah salah satu pemain muda terbaik di Indonesia gitu ya, dengan total caps di timnas Indonesia yang begitu banyak, dan dia adalah salah satu pemain abroad yang punya mimpi untuk main di Champions League loh. Ini kan terbukti bahwa anak ini tuh punya intensitas dan punya mentalitas. Tapi oh ya sewajarnya gitu loh kalau misalnya untuk memberikan kritik. Gua tuh nggak masalah dengan kritik gitu loh. Tapi ketika kritik itu untuk membangun, itu jauh lebih baik dibanding kritik untuk menghujat. Karena kalau gue lihat kolom komentarnya gitu ya, rata-rata kritikannya adalah hujatan gitu loh. Dibilang anak nyet lah apa segala macam gitu loh. Ini kan menunjukkan kalau generasi kita itu masih terlalu sarkas gitu loh. Pada akhirnya ya terjadilah story itu. Ya wajar lah manusia gitu ya. Dan gue juga menghargai seorang Marcelino juga yang udah berjuang mati-matian sampai akhirnya kita di 4 besar. Jadi please lah gitu loh. Kita tuh harus mengutamakan objektivitas kita, melihat dari satu sisi yang lain gitu loh. Nah, khususnya untuk netizen gitu ya. Nah, ini gue di sisi netizen ya. Ya sebenarnya kalau gue lihat dari instastory-nya Marcelo Ferdinand, itu memang sedikit sarkas, dibilang negara lucu lah gitu ya. Dan menurut gue itu sedikit blunder ya, sedikit blunder karena menurut gue pribadi ini Marcelino itu ada salah satu golden boy, dia juga adalah salah satu pemain terbaik, pemain muda terbaik khususnya di Indonesia, dan gue sangat sedikit menyayangkan, tapi it's okay, dia itu masih muda ya, masih muda, masih jiwa yang menggebu-gebu gitu loh. Kalaupun dia harus terima kritikan, dia mungkin sedang belajar untuk menerima gitu loh. Jadi pada dasarnya kita juga sebagai netizen sedikitnya lebih mentoleransikan gitu. Enggak semua pemain itu harus perfect loh. Karena sekelas Lionel Messi aja pernah bikin buat kesalahan gitu loh. Karena kita it's just human gitu loh. Kita tuh hanya manusia. Jadi gue sih lebih menyarankan netizen itu jangan terlalu menekan, jangan terlalu memberi beban yang terlalu berlebih. Karena ini adalah momentum proses kita untuk menjadi sepak bola Indonesia emas gitu loh. Nah, ini yang gue harapkan nanti ke depannya supaya netizen ini bisa lebih bijak dalam hal menilai sesuatu dari timnas kita gitu. Tapi kalaupun istilahnya memang kalau pemainnya gitu ya, pemainnya sendiri memang udah terlalu keterlaluan gitu ya. Ya, itu wajib kita harus berikan kritik keras juga gitu, tapi bukan berarti menghujat personal. Itu yang jadi bahaya. Kalau kita mengkritik secara permainan masih is okay, tapi kalau mengkritik secara menghujat, apalagi yang dikenainya adalah orangnya atau fisiknya gitu, nah itu menurut gua nggak bijak. Nah makanya tolong netizen plus 62 ya, berkomentarlah dengan bijak, jangan sampai bikin semua ini jadi drop, momentum ini hilang gitu, kasihan lah, pemain timnas juga manusia. Oke, terima kasih yang udah nonton channel ini, jangan lupa untuk nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian bisa update terus video-video di channel ini, dan klik like, komen, dan subscribe channel ini supaya gue lebih semangat lagi untuk bikin video. Oke, see you next time.